Mulai ya Bapak Ibu. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa 'amalan waj'alna minas salihin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang menyaksikan kajian ini, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Agung, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha segala-galanya, dan Tuhan yang Maha menentukan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa yuridka bi khairin fala radda li fadlihi. Jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki mudarat atau bahaya dalam kehidupan kita, maka tidak ada seorang pun yang mampu menolak bahaya itu untuk sampai kepada kita. Wa yuridka bi khairin fala radda li fadlihi. Dan jika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada kita, maka tidak ada seorang pun yang mampu menahan kebaikan itu untuk tersampaikan kepada kita. Alhamdulillah, pagi hari ini kita dapat bertemu kembali dalam kajian Tazkiyatun Nafas sebagai usaha untuk menyembuhkan atau menyehatkan dan membersihkan batin kita. Sebab bagaimanapun dalam kehidupan ini kita sebagai manusia memiliki dua sisi kehidupan, yaitu ada kehidupan lahir, ada kehidupan batin. Ada kehidupan zahir, ada kehidupan jiwa. Dua kehidupan ini harus sama-sama dipenuhi kebutuhannya agar seimbang, berjalan dengan normal, dan tidak ada yang terganggu. Yang pertama adalah kebutuhan yang sifatnya zahir, lahir, yaitu seperti makan, minum, olahraga, tidur, bekerja. Itu bagian-bagian daripada kebutuhan pokok yang sifatnya zahir yang harus kita penuhi agar kita tenang, tentram hidup di dunia ini. Kemudian yang kedua, ada kebutuhan pokok yang sifatnya batin, ya, sifatnya tidak tampak. Dan kebutuhan ini juga penting, bahkan lebih penting dibandingkan kebutuhan yang sifatnya zahir. Seperti apa contohnya kebutuhan pokok yang sifatnya batin itu? Contohnya membaca Quran, zikir kepada Allah, salat, puasa, haji. Itu merupakan pekerjaan-pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan batin kita. Dan alhamdulillah, pagi hari ini kita dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu kajian online yang tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan pokok yang sifatnya batin. Sebab kalau kebutuhan pokok yang sifatnya batin ini sudah terpenuhi, maka insya Allah pikiran akan tenang, hati juga akan tenang, hidup akan terarah. Kemudian ide-ide dalam pikiran kita itu akan muncul, dan inspirasi baik itu akan hadir dalam pikiran kita. Itu semua berawal dari batin yang tenang, batin yang bersih, dan batin yang sehat. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, pertemuan kali ini kita akan membahas satu bab dari kitab Tazkiyatun Nufus wa Tarbiyatuha kama yuqarriruhu ulama'us salaf. Yang akan kita bahas adalah Fadilatul ilmi wa ta'lim, keutamaan ilmu dan keutamaan belajar serta mengajarkan ilmu.
Pada bagian sebelumnya kita telah melewati dua pembahasan. Yang pertama pembahasan tentang ikhlas, yang kedua pembahasan tentang niat. Kemudian untuk kali ini kita akan membahas tentang keutamaan ilmu dan keutamaan belajar serta mengajarkan ilmu. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, kenapa ilmu itu masuk dalam pembahasan tazkiyatun nafs? Karena salah satu yang dapat mengisi ruang batin kita, yang dapat membersihkan jiwa kita, dan yang dapat membuat hati kita bercahaya itu adalah ilmu. Oleh karena itu, kita sebagai orang beriman jangan sampai pisahkan diri kita dengan ilmu. Jangan sampai jauhkan jiwa kita dengan ilmu. Dekati terus ilmu, dekati terus majelis ilmu, sebab ilmu ini merupakan asupan batin. Bahkan ulama berkata, jika batin itu tidak diberi asupan ilmu selama 3 hari, maka batin itu dikhawatirkan mati. Sama layaknya fisik, jika tidak makan dan tidak minum selama 3 hari, maka fisik itu akan lemah, bahkan bisa meninggal dunia. Batin juga demikian. Ketika batin tidak diberikan asupan ilmu selama 3 hari, maka bisa jadi batin itu akan mati. Waliyazzubillah. Karena itu saya mengajak kepada Bapak Ibu, ketika hadir dalam satu majelis ilmu, salah satu niat yang harus kita tanamkan adalah niat tazkiyatun nafs, niat untuk membersihkan hati. Itu harus kita tanamkan. Selain kita berniat untuk mencari ridha Allah, untuk mendapatkan kemuliaan majelis ilmu, ya, untuk mendapatkan wawasan yang luas, selain itu kita harus berniat untuk membersihkan hati kita. Insya Allah, Allah akan wujudkan apa yang kita pelajari sesuai dengan niat-niat yang sudah kita tanamkan. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, dari sekian banyak perkara yang dapat membersihkan hati, mulai dari Al-Quranul Karim, zikir kepada Allah, salat malam, puasa, dan lain sebagainya, salah satu yang dapat membersihkan hati kita itu adalah ilmu. Maka sekali lagi, jangan pisahkan diri kita dengan ilmu, jangan pisahkan diri kita dengan majelis ilmu, dan jangan jauhkan diri kita dengan orang-orang yang berilmu. Maka terus tambah ilmu, terus hadiri majelis ilmu, terus hadiri kajian-kajian ilmu. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar ilmu kita bertambah. Harapannya hidayah kita bertambah, kemudian kesucian batin kita juga bertambah, dan kedekatan diri kita kepada Allah juga bertambah. Inilah yang kemudian diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad untuk berdoa meminta tambahan ilmu. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Quran surah Thaha ayat 114. Allah berfirman, "Wa qul rabbi zidani ilma." Hafal Bapak Ibu doa ini? Saya ulang, "Wa qul rabbi zidani ilma." Doanya dimulai dari kata rabbi zidani ilma. Nah, Bapak Ibu kalau ingin meminta tambahan ilmu kepada Allah, ingin meminta pengetahuan kepada Allah yang bermanfaat, bacalah doa ini. Doa ini diajarkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW, yang menunjukkan betapa pentingnya ilmu dalam kehidupan kita. Kata Allah, wa qul, katakan Muhammad, Rabbi zidani ilma, Tuhanku zidani ilma, tambahkan kepadaku ilmu. Baik, ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dari doa ini. Yang pertama adalah doa ini sangat istimewa Bapak Ibu, karena yang memerintahkan untuk berdoa semacam ini adalah Allah, kemudian kalimatnya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Sangat istimewa. Yang memerintahkan Allah, kalimatnya langsung dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita dan Tuhan yang menguasai kehidupan kita. Dan tentu ketika kita meminta ilmu kepada Allah dengan membaca doa ini, insya Allah Allah akan kabulkan. Sebab Allah Maha Kaya,
Allah maha luas pengetahuannya. Berbeda dengan manusia, ketika manusia berkata kepada kita, mintalah kepadaku agar ditambah hartanya, kita minta kepada dia untuk ditambahkan harta kita oleh dia, itu belum tentu ditambahkan, karena kemampuan manusia itu sangat-sangat terbatas. Tapi ketika Allah perintahkan kepada kita untuk meminta sesuatu, termasuk meminta ilmu dan meminta tambahan ilmu, kita sambut perintah itu dengan baik, insya Allah Allah akan berikan kita tambahan ilmu. Inilah faedah pertama yang bisa kita ambil dari doa Rabbi zidni ilma yang terdapat dalam Quran surah Thaha ayat 114. Kemudian faedah kedua dari doa ini adalah menunjukkan tentang kemuliaan ilmu, tentang pentingnya ilmu. Sebab dalam doa ini yang diperintahkan oleh Allah untuk minta ditambah itu adalah ilmu, bukan harta, bukan jabatan, bukan profesi, ya, bukan hal-hal yang berkaitan dengan dunia. Tapi yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad untuk ditambah adalah ilmu. Sebenarnya Nabi Muhammad SAW tanpa berdoa meminta tambahan ilmu, Allah akan tambahkan ilmunya. Sebab Nabi Muhammad adalah seorang nabi dan seorang rasul. Namun Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan betapa pentingnya ilmu dan betapa utamanya ilmu itu, sampai Allah perintahkan nabinya yang sudah jelas-jelas mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala untuk meminta tambahan ilmu. Subhanallah. Jika Rasulullah diperintahkan untuk meminta tambahan ilmu, apalagi kita sebagai manusia biasa, maka tentu kita harus banyak berdoa kepada Allah untuk selalu meminta tambahan ilmu, agar hidayah kita bertambah, agar hati kita bertambah suci, agar hati kita bertambah takut kepada Allah, dan agar iman kita semakin meningkat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah rahimakumullah, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, bahwa doa itu menunjukkan tentang keutamaan ilmu. Sebab yang diminta bukanlah harta, bukanlah jabatan, bukanlah hal-hal yang berbau dunia, tapi yang diminta adalah ilmu. Lalu apa keutamaan ilmu itu? Nah, dalam kitab ini Tazkiyatun Nafas wa Tarbiyatuha kama yuqarriruhu ulama ussalam, ya. Keutamaan ilmu itu sangat luar biasa, sangat luar biasa. Pertama, keutamaan ilmu itu bisa kita dapatkan dalam Al-Quran, hadis, dan beberapa perkataan ulama. Baik, kita mulai dari poin yang pertama tadi, yaitu fadilatul ilmi minal Quran, fadilah ilmu dari Al-Quranul Karim. Yang pertama, fadilah ilmu dari Al-Quranul Karim adalah bahwa ilmu itu menjadikan pemiliknya sebagai orang-orang yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu dapat mengangkat pemiliknya menjadi orang yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini tegas Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yarfa'illah, Allah akan mengangkat alladzina amanu minkum, orang-orang yang beriman di antara kalian, walladzina utul ilma darajat, dan orang-orang yang berilmu di antara kalian. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, dari ayat ini tegas sekali bahwa ilmu menjadi salah satu sarana derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapa yang ingin derajatnya diangkat oleh Allah, silakan ambil jalur menjadi orang-orang yang berilmu. Jemaah rahimakumullah, dalam ayat tersebut, yakni yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, paling tidak ada dua faedah atau ada dua hikmah yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat seorang yang berilmu jika ilmu itu disertai atau digandeng dengan iman. Sebagaimana firman-Nya,
yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma. Allah akan mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman, walladhina utul ilma, dan orang-orang yang berilmu. Oleh karena itu, iman saja untuk mengangkat derajat kita di hadapan Allah belum cukup, atau ilmu saja belum cukup untuk membuat derajat kita terangkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, iman dan ilmu harus selalu bergandengan tangan, harus selalu berjalan secara bersamaan. Iman tanpa ilmu, maka imannya akan sesat, imannya akan salah, keliru, dan seterusnya. Nah, kenapa orang-orang itu ada yang menyembah berhala, ada yang menyembah patung, kemudian ada yang menyembah pohon dan lain sebagainya? Kenapa? Karena mereka tidak punya ilmu. Mereka hanya mengikuti tradisi yang telah ditanamkan oleh kakek moyang mereka, sebagaimana yang digambarkan oleh Allah, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Ketika dikatakan kepada mereka, ittabi'u ma anzalallah, ayo ikut beriman, praktekkan apa yang diturunkan oleh Allah. Apa jawaban mereka yang beriman tanpa ilmu? Qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Tidak, kata mereka, kami tidak mau mengikuti itu. Kami mengikuti ma alfaina alaihi aba'ana, apa yang telah diajarkan, dicontohkan, dan ditanamkan oleh bapak atau kakek moyang kami. Jamaah rahimakumullah, inilah resiko jika iman tidak disertai dengan ilmu, maka iman itu akan keliru, bahkan iman itu akan rusak. Kemudian sebaliknya, ilmu tanpa iman ini sangat bahaya, Bapak Ibu. Ketika ada orang yang berilmu tapi dia tidak gunakan iman dalam ilmunya, itu sangat berbahaya. Justru ilmunya ini akan membuat dia celaka, bukan hanya di dunia, lebih-lebih di akhirat. Kita banyak mengetahui, ya, terutama di Indonesia ini banyak sekali orang pinter, tapi sedikit orang benar. Kenapa? Karena pinternya tidak disertai dengan iman. Nah, ketika ilmu itu tidak disertai dengan iman, kata Rasulullah, justru ilmu itu bukan semakin membuat dia dekat kepada Allah, justru ilmu itu akan membuat dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, "Man isdada ilman wa lam yasdad hudan lam yasdad minallahi illa bu'dan." Siapa yang bertambah ilmunya tapi tidak bertambah petunjuk hidupnya, maka dia tidak ada di sisi Allah kecuali semakin jauh. Waliyadzubillah. Semoga kita dijauhkan dari golongan yang ini. Amin ya rabbal alamin. Dan ingat Bapak Ibu, Rasulullah SAW dengan tegas menyatakan bahwa orang yang berilmu tapi ilmunya itu tidak disertai dengan iman, sehingga ilmunya tidak diamalkan, ilmunya tidak membuat dampak baik dalam kehidupannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengazab dia, ya, akan menyiksa dia sebelum penyembah berhala. Na'udzubillahi min zalik, summa na'udzubillahi min zalik. Itulah hikmah pertama yang bisa kita ambil dari ayat yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kemudian hikmah kedua dalam ayat ini menunjukkan bahwa sumber ilmu itu dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalimatnya walladhina utul ilma, dan orang-orang yang diberi ilmu, bukan menggunakan kalimat walladhina ulul ilmi, bukan dengan menggunakan kalimat orang-orang yang berilmu, tapi kalimatnya orang-orang yang diberi ilmu. Itu artinya manusia tidak mendapatkan ilmu, dia tidak tahu apa-apa kalau tidak diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari potongan ayat ini sangat jelas Bapak Ibu bahwa sumber ilmu itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengajarkan manusia. Sebagaimana firman-Nya di ayat yang lain, "Allamal insana ma lam ya'lam." Dia Allah yang mengajarkan manusia apa yang tidak dia ketahui.
Dalam ayat yang lain juga Allah berfirman, "Allamal Quran." Dia Allah yang mengajarkan Al-Quran. Jadi kalau ada orang pinter Quran, ya, pinter kata-kata Al-Quran, pinter nomor ayat, pinter kemudian makna-makna Al-Quran, jangan kemudian sombong. Sebab apa? Dia tidak tahu itu kalau tidak diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya Al-Quran, Bapak Ibu, ya. Ilmu-ilmu yang lain, ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu umum sekalipun, kalau kita pintar, jangan sombong dengan ilmu tersebut, sebab kita tidak tahu apa-apa kalau tidak diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sumber ilmu ini Allah, dan Allah itu menjadi pemilik utama ilmu, maka ketika kita ingin mencari ilmu dan ingin mendapatkan ilmu dengan mudah, pertama yang harus kita lakukan adalah temui Allah, ya. Datangi Allah, salat, kemudian minta kepada Allah, sebagaimana doa yang langsung diajarkan oleh Allah, Rabbi zidani ilma, ya Allah tambahkan kepadaku ilmu. Para jemaah rahimakumullah, itulah dua hikmah atau dua faedah yang bisa kita ambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sekali lagi, firman ini menegaskan bahwa Allah akan mengangkat derajatnya, bukan hanya satu derajat. Di sini disebutkan dengan kalimat jamak, kalimat yang berarti banyak. Artinya Allah mengangkat banyak derajat. Siapa yang Allah angkat? Alladzina amanu walladzina utul ilma. Orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu. Jemaah rahimakumullah. Kemudian keutamaan ilmu atau fadilatul ilmi yang kedua adalah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, Quran surah Az-Zumar ayat 9. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Qul, katakanlah Muhammad, hal yastawil ladzina ya'lamun, apakah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Ini pertanyaan tidak butuh jawaban. Nah, dari ayat ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa salah satu fadilah ilmu itu adalah Allah membedakan nilai atau kedudukan orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Sampai Allah buat perbandingan. Kata Allah, hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu itu dengan orang yang tidak berilmu? Tentu tidak sama, Bapak Ibu. Ini pertanyaan tidak butuh jawaban. Baik. Tidak sama dalam banyak aspek. Pertama, tidak sama dalam masalah akidah. Orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, maka akidahnya akan beda, ya. Ketika orang itu berilmu, insya Allah akidahnya akan benar. Tapi ketika orang itu tidak punya ilmu, maka dikhawatirkan akidahnya akan sesat, akan keliru, akan fatal. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak sama antara orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu itu dalam aspek ibadah, ya, tidak sama. Orang yang beribadah dengan ilmu, ya, dan orang yang beribadah tanpa ilmu karena dia memang tidak punya ilmunya, itu beda nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya kenapa Allah memuji orang-orang yang beribadah dengan ilmunya. Bahkan dikatakan dalam beberapa keterangan bahwa ada banyak orang yang beribadah siang dan malam, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari ibadah itu, sebab dia beribadah tanpa ilmu. Ada pula orang yang ibadahnya santai-santai saja, ya. Nabi itu kan mengajarkan ibadah santai, artinya tidak terlalu berlebih-lebihan, ya. Tapi ibadahnya dengan ilmu. Ada pula orang-orang yang melakukan ibadah demikian itu, ya, santai, tenang, tidak berlebih-lebihan, tapi nilai pahalanya sangat tinggi di hadapan Allah karena dia melakukan ibadah itu dengan ilmu. Inilah perbedaan antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Orang yang tidak berilmu ketika beribadah dikhawatirkan, bahkan dimungkinkan ibadahnya akan rusak. Nah, sama seperti seseorang
yang ingin mengoperasikan laptop atau ingin mengoperasikan komputer, kalau dia tidak punya ilmunya, ya, kalau dia tidak pelajari ilmunya bagaimana cara mengoperasikan komputer, bagaimana cara mengoperasikan laptop, bisa fatal itu Bapak Ibu. Dan bisa jadi laptop atau komputernya error, rusak. Sebab apa? Dia mengoperasikan itu tanpa ilmu. Ibadah juga demikian. Kalau orang melakukan ibadah tanpa ilmu, ini sangat berbahaya dan bisa jadi ibadahnya itu akan rusak. Waliyahzubillah. Nah, disinilah letak perbedaan antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Kemudian perbedaan yang ketiga antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, bahwa orang yang berilmu itu hidupnya akan selalu dikenang, hidupnya akan selalu diambil manfaatnya, sedangkan orang yang tidak berilmu itu hidupnya tidak dikenang, hidupnya selesai setelah dia meninggal dunia. Nah, berbeda dengan orang yang berilmu. Kenapa sahabat Abu Hurairah itu dikenang Bapak Ibu? Ya, sahabat Abu Hurairah itu. Kenapa sahabat Abu Hurairah dikenang? Karena ilmu. Walaupun beliau miskin, bahkan beberapa kali beliau pingsan karena sering kelaparan. Ya, sulitnya beliau untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya itu, sampai beliau kadang pingsan karena kelaparan. Tapi hidupnya dikenang sampai sekarang. Bahkan ketika kita membaca hadis an Abi Hurairah radhiyallahu an Abi Hurairah radhiyallahu an, kenapa dikenang? Satu penyebabnya karena ilmu. Ya, walaupun miskin, salah satu sahabat yang termasuk ahli sufa, ya, tapi masya Allah, beliau itu sahabat yang paling banyak mendapatkan hadis dari Rasulullah. Kurang lebih 5.700 sekian hadis yang beliau dapatkan dari Rasulullah. Walaupun beliau itu, ya, tinggal bersama Nabi, ya, hidup dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu hanya dalam waktu 3 tahun. Namun hidupnya dikenang sampai sekarang. Karena apa? Ilmu. Kenapa kemudian Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala itu dikenang hidupnya? Kita sebut qala Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, qala Syafi'i, Imam Syafi'i berkata. Kenapa dikenang Bapak Ibu? Karena ilmu. Beliau punya tulisan, beliau punya kitab, beliau punya ucapan, yang didengarkan ucapan itu, yang dipakai kitab itu sampai saat ini. Maka Bapak Ibu, jika ingin hidup kita ini dikenang, salah satu caranya adalah perbanyak ilmu, sebarkan ilmu semampu kita, walaupun itu hanya mengajarkan Al-Fatihah, walaupun itu hanya mengajarkan Al-Quran, itu bagian daripada ilmu. Sebarkan itu, maka insya Allah hidup kita akan dikenang. Para jemaah rahimakumullah, ketika ilmu kita itu dikenang, ya, maka itu menjadi peluang ilmu kita akan menjadi amal jariyah. Ya, itu menjadi peluang. Dan salah satu amal yang memang tidak terputus walaupun orang yang beramal itu sudah meninggal dunia adalah ilmu. Kata Rasulullah, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salas. Jika anak Adam itu meninggal dunia, maka seluruh amalnya, seluruh pahalanya akan terputus. Illa min salas, kecuali 3. Di antaranya adalah ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang diambil manfaatnya oleh orang lain. Itu masya Allah. Inilah perbedaan antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, Bapak Ibu. Kemudian perbedaan berikutnya antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, bahwa orang yang berilmu itu akan mudah untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Sedangkan orang yang tidak berilmu akan sulit bagi dia untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Oleh karena demikian, Imamuna Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, ini tadi kita menyebut tentang Imam Syafi'i. Sekarang kita pakai ilmunya Imam Syafi'i ini, subhanallah. Ya, Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata,
man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin mendapatkan dunia, fa'alaihi bil ilmi, hendaklah dia menggunakan ilmu. Wa man aradal akhirah, dan barang siapa yang ingin mendapatkan kebahagiaan akhirat, fa'alaihi bil ilmi, hendaklah dia menggunakan ilmu. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin mendapatkan keduanya, dunia dapat, akhirat dapat, fa'alaihi bil ilmi, juga menggunakan ilmu. Ini pentingnya ilmu, Bapak Ibu. Karena pentingnya ilmu itu kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan umatnya untuk menuntut ilmu. Sebagaimana sabda Rasulullah, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib, fardu ain ala kulli muslim, atas masing-masing orang Islam. Allah berfirman di dalam Al-Qur'annya, wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum liyatafaqahu fid din. Tidak pantas kemudian semua manusia itu sibuk, semua orang beriman itu sibuk dengan dunianya, tapi harus ada di antara mereka yang duduk anteng diam. Tujuannya apa? Liyatafaqahu fid din, untuk memahami ilmu agama. Para jemaah rahimakumullah, itulah hikmah kedua yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tentang fadilatul ilmi, kemuliaan ilmu, yaitu Allah membedakan nilai dan kedudukan antara orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu. Perbedaan itu sangat banyak dalam segala aspek ya. Bisa perbedaan dalam segi akidahnya, perbedaan dalam segi ibadahnya, status sosialnya, kemudian amalnya, dan hal-hal yang lain. Kemudian di dalam Al-Quranul Karim ayat yang lain, namun dalam kitab ini tidak disebutkan Bapak Ibu ya, disebutkan pula tentang keutamaan orang yang berilmu, yaitu di Quran surah Ali Imran Allah berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Dalam ayat tersebut Allah menggandeng posisi orang berilmu dengan malaikat. Subhanallah. Allah menggandeng posisinya orang berilmu dengan malaikat. Kata Allah, wal malaikatu wa ulul ilmi, dan malaikat wa ulul ilmi, dan orang-orang yang berilmu. Bayangkan Bapak Ibu ya. Malaikat ya digandeng posisinya dengan orang-orang berilmu, menunjukkan betapa agungnya, betapa mulianya, dan betapa utamanya orang-orang yang berilmu. Demikianlah ayat-ayat yang mengisyaratkan atau yang menjelaskan tentang kemuliaan atau keutamaan ilmu. Kemudian kita masuk kepada hadis-hadis Rasulullah yang menunjukkan keutamaan ilmu. Wa ammal akhbar, adapun hadis-hadis Rasulullah yang menunjukkan tentang keutamaan ilmu, pertama adalah disebutkan dalam kitab ini, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk menjadi orang baik, khairan itu orang terbaik, Allah akan berikan dia pemahaman dalam ilmu agama. Oleh karena itu, kenapa orang tua menyuruh anaknya untuk belajar ilmu agama, jangan sampai lepas dari ilmu agama. Karena salah satu tanda Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang itu adalah Allah berikan dia pemahaman ilmu agama. Maka dari itu Bapak Ibu, jangan pisahkan diri kita, jangan pisahkan anak-anak kita dengan ilmu agama. Silakan pelajari ilmu umum, silakan pelajari ilmu kedokteran, ilmu tentang dunia, silakan pelajari, tapi jangan lupa untuk belajar ilmu agama. Sebab ilmu agama itu bukan hanya benteng kita di dunia, itu ilmu agama akan menjadi benteng bagi kita di akhirat. Dan ketahuilah dalam hadis ini, ilmu agama itu menjadi tanda Allah menghendaki kebaikan kepada seorang hamba. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din.
Siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk menjadi orang baik, Allah akan berikan pemahaman dalam ilmu agamanya. Baik. Ingat, baik menurut Allah, bukan baik menurut manusia. Sebab kalau baik menurut manusia itu relatif, Bapak Ibu. Sekarang baik, ya, tapi belum tentu besok kita dipandang orang baik oleh manusia. Besok kita tidak dipandang sebagai orang baik, belum tentu lusa kita tidak dipandang sebagai orang baik. Nah, maka saya tegaskan sekali lagi bahwa baik yang dimaksud oleh hadis ini adalah baik menurut Allah Subhanahu wa taala, walaupun menurut manusia itu tidak baik. Sebab kalau baik menurut Allah itu dimanapun kita berada, mau di Malang, mau di Jakarta, mau di Bandung, di mana saja kita berada, kita akan tetap menjadi orang baik. Dengan apa? Bil ilmi, dengan ilmu. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Al-Bukhari wa Muslim, oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian hadis lain yang menunjukkan tentang fadilatul ilmi adalah Rasulullah SAW bersabda, ini hadis sangat masyhur Bapak Ibu. Kata Rasulullah, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa di sini umum, mau anak kecil, mau orang dewasa, orang sepuh, kaya, miskin, punya kedudukan atau tidak punya kedudukan, masuk dalam maksud hadis ini. Kata Rasulullah, siapapun itu orangnya, jika dia menempuh tariqan, jalan, menggerakkan kakinya, berjalan, yaltamisu fihi ilman, untuk mencari ilmu. Subhanallah, ini masih berjalan Bapak Ibu. Belum lagi duduk di majelis ilmunya, masih berjalan. Masih di tengah perjalanan, apa kata Rasulullah? Sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan. Kalimatnya menggunakan fi'il madhi. Sahhala, Allah pasti akan mudahkan perjalanan dia menuju surga. Ini baru berjalan menuju majelis ilmu. Bagaimana ketika duduk di majelis ilmu, mendengarkan, ya, memahami dengan baik, menyimak dengan baik dan mengamalkan, ini pahala yang sangat besar Bapak Ibu. Maka siapa di antara kita Bapak Ibu yang ingin perjalanannya menuju surga itu dimudahkan, nah, kuncinya salah satunya adalah mudahkan langkah kaki kita untuk hadir di majelis ilmu. Kemudian ulama berkata dalam menyikapi hadis ini, wasulukut tariq liltimasil ilmi yadkhul fihi sulukut tariqil hakiki wa huwa al-masyu bil aqdami ila majalisil ulama. Bahwa perjalanan yang digunakan untuk menuntut ilmu, untuk mencari ilmu, itu merupakan perjalanan hakiki. Atau bahasa lain yang digunakan dalam kitab ini adalah at-turuqul ma'nawiyyu al-muaddiyatu ila husulil ilmi mithla hifzihi wa mudarasatihi, yaitu perjalanan yang sifatnya maknawi. Nah, perjalanan itu ada dua macam Bapak Ibu. Ada perjalanan hissiyun, ada perjalanan ma'nawiyun. Perjalanan hissiyun itu perjalanan fisik, ya. Di situ tidak ada batin yang terlibat. Misalnya perjalanan untuk urusan-urusan dunia, perjalanan bisnis, ya, perjalanan untuk rekreasi, perjalanan untuk bermain, ya, itu merupakan perjalanan yang disebut oleh ulama sebagai tariqun hissiyun, perjalanan hissiyun, perjalanan zahir. Nah, kemudian yang kedua ada perjalanan ma'nawiyun, perjalanan batin. Apa itu? Perjalanan untuk sesuatu yang berkaitan dengan Allah. Misalnya jihad di jalan Allah, menuntut ilmu, kemudian berdakwah. Ini bagian daripada tariqun ma'nawiyun, perjalanan yang sifatnya ma'nawi, batin. Para jemaah rahimakumullah, kemudian dalam kitab ini juga dijelaskan tentang makna sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Kata ulama, yang dimaksud dengan Allah memudahkan untuk menuju surga itu adalah yusahhilu lahul ilma alladhi talabahu.
Allah memudahkan dia untuk mendapatkan ilmu yang dia cari. Nah, kalau dia sungguh-sungguh untuk menempuh perjalanan, ya, mencari ilmu, mendapatkan ilmu, Allah akan mudahkan dia untuk mendapatkan ilmunya. Karena itu, saya mengajak kepada Bapak Ibu, ya, hadiri majelis ilmu. Sebab orang kalau hadir ke majelis ilmu itu nilai pahalanya beda dengan orang yang hanya dengarkan di televisi, ya, dengarkan di YouTube atau dengarkan di di media sosial. Itu beda nilainya. Lalu bagaimana dengan sekarang, Ustadz? Kalau sekarang ini insya Allah nilainya sama. Sebab kita tidak ada dalam satu lingkaran majelis ilmu bukan karena kita malas, tapi karena ada pandemi corona. Nah, kita berdoa kepada Allah, Bapak Ibu, semoga pandemi corona ini segera berakhir. Allahumma shrif annal bala wal waba. Ya Allah, palingkan dari kami segala macam bala dan segala macam wabak. Ishfina shifaan tammah. Ya Allah, jika ada di antara kami yang terkena bala ini atau yang terkena wabah ini, ya Allah, berikan kami kesembuhan. Ishfina shifaan tammah, dengan kesembuhan yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Jadi kita tidak hadir dalam majelis ilmu ini karena ada pandemi corona. Insya Allah Allah akan catat pahala majelis ilmu kita sebagaimana kita hadir sebelum-sebelumnya dalam majelis ilmu. Nah, beda nilainya ketika seseorang itu hanya mendengarkan di televisi, mendengarkan di HP, mendengarkan di media sosial lainnya. Itu beda nilainya dengan orang yang melangkahkan kakinya. Karena ketika kaki itu dilangkahkan untuk menuju majelis ilmu, satu kali langkah itu satu derajat diangkat oleh Allah. Satu kali langkah lagi, satu lagi diangkat derajatnya oleh Allah. Dan seterusnya. Sampai kemudian nanti dia dimudahkan perjalanannya menuju surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Ini bagian daripada kemuliaan menghadiri daripada majelis ilmu. Kemudian dalam kitab ini disebutkan tentang bahwa orang yang menuntut ilmu itu hidupnya akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya akan dipermudah. Sekali lagi Bapak Ibu, dalam dalam kitab ini dijelaskan fa innal ilma yuwassilu ilal jannah kama qala ba'dus salaf hal min talibi ilmin fayu'anu alaih. Disebutkan bahwa menuntut ilmu itu jalan menuju surga. Dan apa-apa kalau jalan menuju surga itu pasti dimudahkan oleh Allah. Maka dikatakan oleh ulama salaf berkata, hal min talibi ilmin fayu'anu alaih. Tidak ada penuntut ilmu itu kecuali hidupnya akan ditolong oleh Allah. Yakin Bapak Ibu? Makanya saya pesan kepada Bapak Ibu yang menyaksikan kajian ini atau yang mendengarkan kajian ini, jangan takut miskin untuk membuat anak kita menjadi orang berilmu. Jangan takut kekurangan harta untuk membuat anak kita menjadi seorang yang berilmu, seorang anak soleh, seorang yang paham ilmu agama. Jangan takut. Ada sebagian orang tua yang kemudian tidak rela kalau anaknya itu menghabiskan harta banyak untuk membeli kitab, untuk belajar ilmu agama. Jangan demikian. Yakinlah bahwa apa yang dilakukan oleh hambanya itu ketika dia menuntut ilmu pasti akan ditolong oleh Allah. Dalam perkataan ulama yang lain disebutkan innallaha takaffala li talabil ilmi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menanggung, Allah yang menanggung semua kebutuhan li talibil ilmi, para penuntut ilmu. Ini ada kisah menarik Bapak Ibu ya. Dan ini kisah terjadi pada orang tua saya. Ketika saya lulus kelas 6 SD, ya, waktu itu SD saya madrasah ibtidaiyah. Lulus kelas 6, kemudian saya ditempatkan di sebuah pesantren. Nama pesantrennya Darul Khairat, ada di Kalimantan Barat. Nah, saya saat itu setiap bulannya kurang lebih dikirim 300 ya. Tahun 2007 itu 300 lumayan besar Bapak Ibu.
Dan saya selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga orang tua saya diberikan kemudahan. Seiring berjalannya waktu, terus orang tua saya ngirim setiap bulan untuk membiayai pendidikan saya, untuk membiayai makan saya, dan untuk membiayai seluruh kebutuhan saya selama di pondok. Ya, 300, kadang lebih dari 300 dan seterusnya. Kemudian setelah saya pulang, saya bertanya kepada orang tua saya, "Pak, Bu, Bapak sama Ibu ini kan kerja di kampung. Dapat dari mana uang kok bisa ngirim saya?" Apa jawaban ibu saya, Bapak Ibu? Jawaban ibu saya, "Nak, orang itu kalau menuntut ilmu pasti ada saja kemudahan dan rizki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang tuanya. Bahkan berkah kamu ada di pesantren ini, rizki ibu justru bertambah. Subhanallah. Rizkinya tidak pas-pasan apalagi kurang, justru bertambah." Inilah kebenaran ucapan Rasulullah SAW, dan ini kebenaran pernyataan dari ulama-ulama salaf, bahwa tidak ada penuntut ilmu itu kecuali hidupnya akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, yakin Bapak Ibu, ketika anak kita ingin belajar ilmu agama dengan baik dan benar, yakin Allah pasti menolong kita. Yakin itu. Tanamkan keyakinan Allah Maha Kaya, Allah Maha luas rizkinya. Rizki Allah tidak hanya satu, itu banyak rizki Allah. Maka yakin ketika anak kita berada di jalan Allah, pasti Allah akan tolong kehidupannya. Para jemaah rahimakumullah. Kemudian ada juga perkataan ulama yang disebutkan dalam kitab ini. Wa su'ila Ubadah bin As-Samit an hadzal hadis. Wasu'ila Ubadah bin Samit. Ubadah bin Samit pernah ditanya tentang sebuah hadis, yaitu hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, "Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min sudurin nas walakin yaqbiduhu biqabdil ulama." Bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mencabut ilmu itu dari hati manusia, tapi Allah mencabut ilmu itu dengan mencabut nyawanya para ulama. Artinya ketika ada ulama yang meninggal dunia, berarti ilmu di atas muka bumi ini sudah berkurang. Semakin banyak ulama yang meninggal dunia, maka semakin banyak pula ilmu yang berkurang. Oleh karena itu, selama ulama itu masih hidup, mumpung di sekitar kita ada ulama, ikuti kajian mereka. Kemudian minta ilmu kepada mereka, minta doa kepada mereka, mumpung mereka masih hidup. Sebab kalau mereka sudah tidak ada, maka berkuranglah ilmu yang ada di atas muka bumi ini. Nah, Ubadah bin Samit pernah ditanyakan oleh seseorang tentang hadis tersebut. Kata Ubadah bin Samit, "Lau syi'ta la akhbartuka bi awwali ilmin yurfa'u minan nas." Kalau kamu mau, aku kasih tahu, aku kabarkan kepadamu bahwa ilmu yang pertama diangkat dari manusia itu adalah ilmu apa Bapak Ibu? Disebutkan dalam perkataan ini, al-khusyu', ilmu khusyuk. Itulah ilmu yang diangkat pertama dari kehidupan manusia. Walyazubillah. Semoga khusyuk ini tetap ada dalam hati kita. Amin ya rabbal alamin. Karena melihat zaman semakin hari semakin mengerikan Bapak Ibu ya. Banyak sesuatu yang membuat kita lalai dari Allah. Terutama ini. Ini ada orang yang menyebutnya setan gepeng ini. Ini bahaya Bapak Ibu. Tapi di dalam ini juga ada banyak manfaat. Ambil manfaatnya, tinggalkan mudaratnya. Khudz ma safa wa da' ma qadara. Ambil yang baik, tinggalkan yang keruh. Ambil yang baik, tinggalkan yang tidak baik. Baik. Banyak sesuatu yang dapat melalaikan kita di hadapan Allah, yang dapat mengurangi khusyuk kita. Maka kata sahabat Ubadah bin As-Samit, ilmu yang pertama kali diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-khusyu', ilmu tentang khusyuk. Para jamaah rahimakumullah. Kemudian poin terakhir dalam kitab ini tentang fadilatul ilmi wa ta'lim, disebutkan tentang pembagian ilmu. Disebutkan tentang pembagian ilmu. Wa innama qala Ubadah radhiyallahu an li'anna al-ilma qismani.
Kata Ubadah bin As-Samit bahwa ilmu itu ada dua macam. Saya ringkas saja, ada ilmu lisan, ada ilmu qalbi. Ada ilmu lisan, ada ilmu hati. Kalau saya menyebutkan, ada ilmu yang bermanfaat, ada ilmu yang tidak bermanfaat. Baik, ada ilmu lisan, ada ilmu hati. Apa itu ilmu lisan? Ilmu yang hanya bersuara di lisan saja, di tenggorokan saja, di otak saja, tapi tidak bersuara dalam hati, tidak bergerak di dalam hati. Nah, ilmu yang seperti ini disebut oleh ulama sebagai ilmu yang tidak bermanfaat. Dan justru ilmu yang semacam ini akan membuat pemiliknya menjadi orang-orang yang dikhawatirkan mendapatkan petaka di akhirat nanti. Waliyahzubillah. Kemudian yang kedua, ada ilmu qalbi, ilmu hati, atau kita menyebutnya dengan ilmu yang bermanfaat. Apa itu ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang sampai kepada hati kita, yang membuat hati kita semakin bercahaya, yang membuat hati kita semakin takut kepada Allah, semakin bertambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan ilmu bermanfaat. Maka ketika ulama mengartikan ilmu bermanfaat itu, bukan orang yang banyak ilmunya, bukan orang yang terkenal, bukan Bapak Ibu. Sebagian orang berkata, oh, ilmu kamu bermanfaat karena kamu sudah banyak jemaahnya, karena kamu sudah memimpin manusia dan seterusnya. Itu belum ukurannya, dan itu bukan ukuran ilmu bermanfaat. Kata ulama, ilmu bermanfaat itu adalah ilmu yang membuat kita semakin takut kepada Allah, wa in qalla, walaupun ilmu itu sedikit. Subhanallah. Sebaliknya, ilmu yang tidak bermanfaat itu adalah ilmu yang tidak membuat kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, wa in katsura, walaupun ilmu itu banyak. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan satu doa kepada kita untuk meminta ilmu yang bermanfaat. Doa ini disebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rabbi 'allimni ma yanfa'uni wanfa'ni bima 'allamtani wa zidni ilman walhamdulillah ala kulli hal." Hafal Bapak Ibu? Ustaz hafal Ustaz? Rabbi 'allimni ma yanfa'uni wanfa'ni bima 'allamtani wa zidni ilman walhamdulillah ala kulli hal. Ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah untuk meminta ilmu yang bermanfaat. Dan Rasulullah SAW juga berdoa dalam hadis lain disebutkan, Rasulullah berdoa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari 4 hal. Di antaranya adalah min ilmin la yanfa', dari ilmu yang tidak bermanfaat. Semoga bermanfaat dan semoga apa yang kita kaji ini menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa kita amalkan, dan ilmu yang bisa kita praktekkan untuk kehidupan kita. Dan syukur-syukur kalau kita bisa mengajarkan ilmu ini kepada orang-orang di sekitar kita, sehingga menjadi peluang bagi kita untuk menanam amal jariah yang pahalanya terus mengalir walaupun kita sudah tidak ada dalam pentas kehidupan ini. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga ilmu yang sudah kita pelajari pagi hari ini tentunya menambah iman kita, menambah ketaatan kita, dan dapat membersihkan jiwa kita. Amin ya rabbal alamin. Sekian yang bisa saya sampaikan dalam kitab Tazkiyatun Nufus wa Tarbiyatuha kama yuqalliruhu ulama ussalam. Semoga bermanfaat. Selebihnya kita akan masuk kepada sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait materi yang sudah kita pelajari pagi hari ini atau di luar materi. Insya Allah jika saya bisa jawab, saya akan jawab hari ini. Jika tidak, saya akan jawab pada pertemuan berikutnya. Belum selesai ya?
Silakan. Saya sendiri Bawa sini aja kertasnya, Ustaz. Yang di bawah ini. Baik, Bapak Ibu, ini ada pertanyaan ya dari guru anak-anak kita, Ustadz Jumadil Muharram. Benar Ustadz namanya ya? Ustadz Jumadil Muharram. Baik, beliau bertanya, bagaimana kita mengetahui bahwa hal itu baik menurut Allah? Bagaimana caranya kita mengetahui bahwa hal itu baik menurut Allah? Yang pertama, tentunya apa yang kita lakukan itu sesuai dengan tuntunan syariat. Ketika yang kita lakukan itu sesuai tuntunan syariat, misalnya sholat atau bisnis ya, kita lakukan sesuai tuntunan syariat. Apa tuntunannya? Tidak riba, tidak menipu orang lain, jujur. Itu secara zahir sudah baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang kedua adalah dampak dari apa yang kita lakukan itu ada keberkahan tersendiri. Nah, ketika kita melakukan ibadah atau melakukan hal-hal yang sifatnya dunia, kok ada dampak kebaikannya, ada dampak keberkahannya dalam kehidupan kita, berarti apa yang kita lakukan itu insya Allah baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini bagus sekali pertanyaannya Bapak Ibu ya. Jadi pertanyaan ini mengingatkan kita tentang pelajaran ikhlas. Bagaimana kita selalu memperhatikan dan selalu fokus terhadap penilaian Allah, bukan penilaian manusia. Jadi yang harus kita fokuskan adalah baik menurut Allah, bukan baik menurut manusia. Kalau sudah baik menurut Allah, sudah kita lakukan itu ya, walaupun menurut orang lain tidak baik. Ujung-ujungnya nanti orang itu akan mengatakan apa yang kita lakukan itu baik. Ujung-ujungnya akan demikian. Sebab apa? Karena apa yang kita lakukan itu memang baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Baik. Lalu bagaimana cara mengetahuinya bahwa hal itu baik menurut Allah? Pertama, sesuatu itu sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, atau lebih simpelnya sesuai tuntunan syariat. Yang kedua, sesuatu yang kita lakukan itu ada dampak berkahnya dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi dari pemirsa. Saya membacakan. Langsung dibacakan aja. Barakallahu fiik Ustaz. Bagaimana jika orang berilmu umum tapi tidak diajarkan kepada orang lain karena memilih untuk belajar ilmu agama? Sebab sebelumnya pemahaman tentang ilmu agamanya sangat sedikit. Baik. Itu bisa di mana? Pertanyakan gitu bisa di YouTube nanti. Oh, di YouTube ada ya. Baik. Jadi pertanyaannya adalah pertama tentang orang yang punya ilmu umum. Mohon maaf, tanya seperti ilmu apa itu? Mohon maaf Bu, seperti ilmu apa? Ya saya jawab sendiri nggih. Seperti ilmu fisika atau ilmu kedokteran ya, tidak diajarkan kepada orang lain karena fokus menuntut ilmu agama. Bagaimana hukumnya? Baik. Pertama, hukum mengajar. Kita bahas tentang hukum mengajar. Hukum mengajar itu hukum asalnya adalah wajib. Nah, wajib karena mengajar ini sebagai sarana untuk memberitahu orang lain tentang ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Namun hukum mengajar itu kemudian menjadi sunnah ketika di sekitar kita itu sudah banyak orang yang mengajar. Artinya apa? Tanpa kita mengajar, mereka anak-anaknya
orang lain itu akan bisa mendapatkan ilmu tanpa kita mengajar. Maka hukum mengajar saat itu menjadi sunnah, yang awalnya wajib menjadi sunnah. Baik, nah jadi sekali lagi ibu yang bertanya ini, bahwa mengajar itu ketika tanpa kita mengajar orang lain sudah tahu, karena banyaknya sekali orang-orang yang mengajar ilmu umum ya, maka mengajarkan ilmu umum itu hukumnya sunnah saja, tidak wajib. Baik, tapi ketika tidak ada orang yang mengajarkan, misalnya ilmu kedokteran, ini kalau tidak ada orang yang mengajarkan, maka di sini akan sulit untuk ditemukan dokter, sehingga kalau ada orang sakit susah untuk diobati. Maka kita mengajarkan ilmu kedokteran kepada anak-anak yang ada di situ itu hukumnya wajib, hukumnya wajib. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, antara ilmu umum dan ilmu agama. Sebenarnya dalam Islam itu tidak ada dikotomi ilmu. Maksudnya pemisahan ilmu itu tidak ada. Oh ini ilmu agama, oh ini ilmu umum. Tidak. Semua itu ilmu bersumber dari Allah. Ilmu kedokteran ada tidak dalam hadis Nabi? Ada Bapak Ibu. Hanya saja konsep kedokterannya itu ya, atau rancangan kedokterannya itu belum dibuat atau tidak dibuat oleh Rasulullah SAW, karena beliau fokus berdakwah, mengajak umat untuk memperbaiki imannya. Jadi ilmu kedokteran itu ada dalam hadis Nabi. Bahkan banyak dokter-dokter dunia internasional ya yang mengakui bahwa ajaran Islam itu sesuai dengan ilmu-ilmu kedokteran. Ya, seperti misalnya mencuci tangan. WHO menganjurkan kepada kita untuk selalu mencuci tangan dengan sabun. Padahal kalau kita pelajari dalam ilmu kedokteran, walaupun saya bukan orang kedokteran Bapak Ibu ya, tapi saya pernah mendengar dari dokter sendiri bahwa virus itu pintu utamanya ada berapa? Ada 3. Mulut, hidung, sama mata. Itu kata dokter. Mulut, hidung, mata. Nah, 3-tiganya ini dibasuh oleh Islam. Kapan itu? Ketika berwudu. Mulut berkumur-kumur. Kemudian mata beristinsyak. Kemudian hidung beristinsyak. Mata ya dibasuh saat membasuh muka. Jadi kalau anjuran WHO hanya mencuci tangan dengan sabun, sedangkan Islam mencuci bagian-bagian yang sangat sensitif untuk dimasuki virus. Nah, berarti pertanyaannya adalah menang mana antara WHO dengan ajaran Islam? Tentu menang ajaran Islam, jauh menang dengan ajaran Islam. Baik. Jadi dalam Islam itu sebenarnya embrio atau konsep-konsep tentang kedokteran itu ada. Jadi ilmu umum itu juga ilmunya Allah. Artinya apa? Orang kalau belajar ilmu umum kok semakin takut kepada Allah karena tahu tentang astronomi, tahu tentang kebesaran langit, tahu tentang bulan, ya. Kemudian tahu tentang kerangka tubuhnya manusia, sehingga dia membuat takut kepada Allah. Itu justru lebih baik daripada ilmu agama yang tidak membuat kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi sekali lagi dalam Islam itu tidak ada ilmu dikotomi, maksudnya tidak ada dikotomi ilmu. Ya, ilmu kedokteran, ilmu fisika, ilmu astronomi, ilmu sains, itu semua ilmu minallah, dan dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan. Apalagi ilmu agama tentang sholat, tentang bagian ilmunya Allah sendiri. Bagaimana kemudian belajar ilmu agama kemudian tidak mengajar ilmu umum? Hukumnya tidak apa-apa selama kalau kita tidak mengerti. Ada pertanyaan lain, silakan. Coba saya ngikut juga ya. Ini Ustaz. Coba saya ngikut juga ya.
Wa iya, Masya Allah. Silakan ibu-ibu bertanya. Jangan malu untuk bertanya, sebab pertanyaan ibu ini bisa menjadi amal jariah. Karena mungkin sebab pertanyaan ibu orang lain tahu tentang sesuatu yang dia tidak ketahui sebelumnya. Silakan. Wa iya, Masya Allah. Silakan ibu-ibu bertanya. Jangan malu untuk bertanya, sebab pertanyaan ibu ini bisa menjadi amal jariah. Karena mungkin sebab pertanyaan ibu orang lain tahu tentang sesuatu yang dia tidak ketahui sebelumnya. Silakan. Jangan tanya dulu, Sob. Ada pertanyaan. Ya, Masya Allah. Silakan ibu-ibu bertanya. Jangan malu untuk bertanya, sebab pertanyaan ibu ini bisa menjadi amal jariah. Karena yang mana nih Ustaz? Dan baik, ini ada pertanyaan lagi. Mari kita simak baik-baik Bapak Ibu. Pertanyaannya adalah, panjang sekali pertanyaannya ini. Yang pertama, cara menjaga hati agar tidak riya itu bagaimana, Ustadz? Baik, misalnya lagi upload tulisan tentang dakwah. Niatnya memang mau berdakwah, tiba-tiba ada perasaan, ini riya enggak ya? Padahal gitu katanya juga riya. Bagaimana cara menjaga hati dari riya? Baik. Pertama, bab ini sebenarnya sudah kita bahas ketika kita mengkaji tentang ikhlas. Bab ikhlas. Baik, bagaimana cara menjaga hati kita agar tidak riya? Pertama, ini perlu ya. Pertama adalah banyak berdoa kepada Allah. Penting. Kadang kita berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari penyakit-penyakit zahir. Sehat fisik, ya, jauh dari penyakit-penyakit ganas. Baik, padahal penyakit-penyakit batin itu lebih ganas daripada penyakit zahir. Karena itu, supaya kita terhindar dari penyakit batin seperti riya, sombong, dan lain sebagainya itu, pertama yang harus kita lakukan adalah banyak berdoa kepada Allah. Memohon kepada Allah. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang maha membolak-balikkan hati, sabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, tetapkan hatiku di atas jalanmu. Tetapkan ya Allah. Saya sudah berniat untuk kebaikan ya Allah, tetapkan tetap dalam niat kebaikan. Jangan sampai tercampur dengan niat riya. Itu kunci pertama supaya kita terhindar dari riya. Berdoa. Imam Syafi'i berkata, atastahzi'u bid-du'a wa tasdarihi wa ma tadri bima sana'ad du'a. Apakah engkau meremehkan dan mengucilkan doa? Engkau tidak tahu apa yang akan diperbuat oleh doa. Kemudian yang kedua, cara agar terhindar dari riya selain kita berdoa kepada Allah. Yang kedua, ketika terbesit atau terlintas pikiran-pikiran untuk riya, segera dibuang. Segera dibuang. Misal, ini upload tulisan tentang dakwah. Kemudian setelah terupload, kok ada orang yang memuji. Misalnya tuh, Masya Allah, bagus sekali, saya tersentuh. Nah, itu bahaya Bapak Ibu. Itu bisa menjadi peluang bagi kita untuk riya. Maka ketika ada orang memuji kita karena kita upload tulisan dakwah, atau karena upload sesuatu yang baik, kemudian orang lain memuji, ya, ucapkanlah Bismillahi masya Allah, la quwwata illa billah.
Masya Allah, la quwata illa billah. Ini semua kehendak Allah. Saya tidak bisa melakukan ini kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. La quwata illa billah. Tidak ada kekuatan kecuali milik Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, hamba berlindung kepadamu dari riya atas pujian ini. Jadi, nah ketika terbesit ya atau terlintas pikiran-pikiran untuk riya, merasa bangga, merasa dirinya tinggi, nah itu segera dibuang. Jangan kemudian diiyakan, karena itu dorongan hawa nafsu, Bapak Ibu. Sekali lagi, setan itu mencari celah untuk menggoda manusia dengan berbagai macam arah. Ketika dia tidak bisa menggoyahkan ibadah kita melalui diri kita sendiri, ya, dia goyahkan ibadah kita melalui orang lain. Apa itu? Ada orang lain memuji kita. Makanya saya pesan kepada Bapak Ibu, ya, jangan sering memuji saudara kita yang beribadah kepada Allah. Ya, biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja bukan berarti kita tidak menghargai, bukan berarti kita tidak kagum. Kagum, tapi tidak memuji itu berarti supaya orang yang bersangkutan itu tidak kemudian timbul riya, timbul sombong, timbul sum'ah. Baik. Namun kalau itu terjadi lintasan riya, lintasan sum'ah yang hati kita, caranya adalah segera singkirkan. Ya, segera singkirkan. Itu poin yang kedua. Kemudian poin yang ketiga, ya, poin yang ketiga, tanamkan baik-baik dalam hati kita bahwa yang memberikan balasan ibadah itu adalah Allah. Sekali lagi, yang memberikan balasan ibadah kita itu adalah Allah, bukan manusia. Karena itu 1000 kali kita riya kepada manusia, manusia tidak akan pernah memberikan balasan ibadah kita. Yang memberikan balasan ibadah kita itu adalah Allah. Nah, karena yang memberikan balasan ibadah kita itu Allah, maka jagalah niat hati kita hanya untuk Allah. Allah, Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Satu lagi, Ustaz. Silakan. Oh, ini ada pertanyaan dari dari siapa ini? Dari Bunda Abian. Ada yang mengatakan untuk ibadah yakin, padahal kadangkala tidak sesuai fikih. Bagaimana cara menyikapi ini semua, Ustadz? Bunda Abian, terima kasih atas pertanyaannya. Ini pertanyaannya semua, ya. Ibadah yang penting yakin. Belum cukup yakin dalam beribadah itu, ya, belum cukup, harus sesuai dengan tuntunan syariat. Sebagaimana yang sudah kita pelajari bahwa ikhlas saja itu tidak cukup, tapi harus sesuai tuntunan syariat. Orang beribadah misalnya 1000 kali, tapi ibadah itu tidak sesuai dengan tuntunan syariat, walaupun ibadah itu dia lakukan dengan ikhlas, maka ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Ini tegas Rasulullah menyatakan, man ahdasa fi amrina, man ahdasa ma laysa lahu fi amrina fahuwa raddun. Barang siapa yang membuat sesuatu yang baru dalam urusan agama, ya, sesuatu yang baru tidak ada dalilnya, tidak ada tuntunannya dari Nabi, dari Al-Quran, dari qiyas, tidak ada tuntunannya, falahu raddun, maka itu menjadi amal yang tertolak, amalnya tertolak. Baik, tidak cukup yakin saja. Baik, misal kita yakin nih bahwa babi itu tidak haram. Apakah akan merubah babi itu menjadi halal? Itu tidak. Sebab keyakinan kita ini terikat dengan ilmu agama. Artinya kalau babi itu haram, walaupun kita yakin halal, tetap haram, Bapak Ibu. Jadi keyakinan kita ini tidak bisa merubah status hukum, ya, status sesuatu. Ketika ada satu ibadah misalnya, saya contohkan ini. Ada orang yakin bahwa sujud dalam sholat itu 3 kali. Sebab kalau sujudnya 2 kali, itu terlalu sedikit kata dia. Sujudnya harus 3 kali dalam satu rakaat itu. Sujudnya 3 kali karena dosanya banyak. Dia yakin dengan sujud 3 kali itu dosanya diampuni oleh Allah. Justru itu membuat dosanya tidak diampuni. Karena apa? Dia beribadah sesuai hawa nafsunya, bukan sesuai dengan tuntunan syariat.
Baik. Jadi sekali lagi, ibadah ini bukan pakai perasaan. Agama itu bukan pakai akal-akalan, bukan pakai keyakinan, bukan pakai itu Bapak Ibu. Agama syariat harus sesuai dengan tuntunan-tuntunan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sama ketika ketika kita ingin melakukan sesuatu ya, mau mengoperasikan laptop sebagaimana yang saya tadi sebutkan, mengoperasikan komputer, itu kan kita harus ikut aturan yang dibuat oleh pusatnya. Pusatnya di mana, Ustaz? Pusat laptop itu ya di Amerika atau di mana di luar negeri sana. Harus ikut aturannya itu karena produknya dari sana. Nah, saya tanya, Islam ini produknya dari mana? Dari Allah dan Rasulnya. Maka dalam menjalankan Islam tidak hanya keyakinan, tidak hanya perasaan, tidak hanya hawa nafsu, tapi harus ikut aturan yang telah dibuat oleh Allah dan Rasulnya. Baik, wallahu alam bissawab. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan yang lain? Oh, belum selesai tadi. Ucapan saya yang tadi sudah selesai belum? Belum. Sambil menunggu, mungkin dari Ustadz Jumadil ada pertanyaan. Silakan Ustadz. Sudah ya? Gimana ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir menyaksikan kajian ini, ada pertanyaan? Oh baik, ini ada permintaan di IG ya, di IG tentang doa Rasulullah untuk meminta ilmu yang bermanfaat. Kata beliau, saya belum mencatat. Baik, Rabbi, silakan ibu-ibu dicatat ya. Saya tidak bisa mencatatnya karena belum disediakan papan tulis memang, tapi semoga kajian yang akan datang nanti ada papan tulis ya, sehingga kalau ada doa akan mudah kita catat di papan tulis. Baik, untuk catatan doanya nanti saya kirim ke Ustadz Jumadil. Nanti Ustadz Jumadil biar mengirim ke grup wali santri. Ngoten san nggih? Ya. Khawatirnya nanti kalau saya bacakan justru akan salah penulisannya. Tapi nggak apa-apa, saya bacakan dulu, nanti saya kirim lagi ke Ustadz Jumadil. Rabbi 'allimni ma yanfa'uni wanfa'ni bima 'allamtani wa zidni ilman walhamdulillah ala kulli hal. Rawahu Ibnu Majah. Sudah ibu-ibu? Di YouTube ya. Baik. Masya Allah, ini ada pertanyaan, bagaimana jika memutar audio murattal untuk hafalan Al-Quran tapi kemudian ketiduran? Masya Allah ya, ketiduran dan murattalnya masih nyala Ustadz, apakah berdosa karena mengabaikan ayat Al-Quran yang dilantunkan? Masya Allah.
Baik. Perintahnya Al-Qur'an sebenarnya sudah terlaksana ini. Apa perintahnya Al-Qur'an? Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Apabila Al-Qur'an dibacakan atau diputar, fastami'u, dengarkan. Nah, tadi ibu sudah mendengarkan, tapi di ujung wa ansitu, ibu malah diam, dan diamnya itu bukan mendengarkan tapi tidur ini. Masya Allah, ini pertanyaan yang sangat bagus ini ya, karena ini memang banyak terjadi. Ini bukan hanya terjadi pada ibu saja, tapi yang lain saya yakin juga terjadi demikian. Saking nikmatnya mendengarkan bacaan Al-Quran sampai tertidur. Apakah termasuk mengabaikan bacaan Al-Quran? Tidak termasuk, ya, karena kita melakukan itu tidak sengaja. Kecuali kita melakukannya sengaja, misalnya setel ayat Al-Quran setelah itu tidur. Nah, itu tidak boleh, ya. Setel ayat Al-Quran setelah itu tidur, tidak boleh seperti itu. Sebab apa? Perintahnya dalam Al-Quran adalah apabila dibacakan ayat Al-Quran, dengarkan dan diam. Jangan hanya diam saja, tapi harus. Jadi perintahnya itu dua, mendengarkan dan diam. Yang pertama dengarkan. Dengarkan itu artinya ketika diputarkan bacaan Al-Quran jangan bicara. Makanya saya tidak setuju kalau ada orang pakai mobil misalnya, di dalam mobil muter ayat Al-Quran tapi kok sambil bicara dengan teman di sebelahnya. Masya Allah, gimana itu ya? Sehat ya? Masya Allah, itu punya penyakit apa dan seterusnya. Padahal ada ayat Al-Quran diputar. Kalau mau bicara, matikan. Dan ketika mematikan audio murattal Al-Quran, usahakan matikan ketika di ujung ayat. Jangan matikan di pertengahan ayat. Baik. Jadi kalau muter ayat Al-Quran itu tujuannya untuk didengarkan, karena untuk melatih hafalan anak-anak, kok tanpa disadari tiba-tiba tidur, itu betul nopo-nopo. Betul nopo-nopo. Dan insya Allah ketika ayat Al-Quran itu diputarkan saat kita tidur, itu dampaknya luar biasa Bapak Ibu. Saya pernah menyampaikan bahwa dalam fisik manusia itu yang tidak pernah istirahat cuma satu. Yang tidak pernah istirahat. Ini. Apa ini Ibu? Telinga. Ini tidak pernah istirahat. Mulai dari kandungan sampai kita meninggal dunia, ini tidak pernah istirahat. Kenapa Ashabul Kahfi itu bisa tidur sampai 309 tahun? Kata Allah, "Fadarabana ala adhanihim." Karena saya sumbat telinga mereka. Disumbat oleh Allah telinganya. Mereka tidak dengarkan bunyi petir, nggak dengar mereka itu. Nggak dengarkan bunyi hujan, nggak dengarkan bunyi-bunyi alam ini, mereka tidak dengarkan. Karena apa? Telinganya disumbat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidur sampai 309 tahun. Seandainya tidak disumbat oleh Allah, mungkin 2 hari sudah bangun Ashabul Kahfi itu. Sehingga dia tidak disebut dengan Ashabul Kahfi. Baik. Nah, ibu-ibu kalau pengen tidurnya tutup telinganya ini. Tapi tidak baik. Baik. Makanya ketika kita baca Quran atau ketika kita menyetelkan ayat-ayat Al-Quranul Karim dalam sebuah MP3, itu sebenarnya otak kita sedang merekam. Karena apa? Ada satu fungsi tubuh kita yang tidak pernah istirahat, yaitu telinga. Kenapa panggilan azan itu pakai suara? Panggilan sholat pakai suara, kenapa? Karena telinga memang mudah menangkapnya dibandingkan mata. Baik, jadi ada manfaat tersendiri ketika seseorang itu menyetelkan murattal sampai dia tertidur, itu ada manfaatnya tersendiri. Biasanya pas nyetel murojaah untuk anak saya Ustaz. Oh, Masya Allah, betul, apalagi untuk anaknya, tidak masalah, ya. Tidak masalah untuk anak, karena salah satu cara mendidik anak hafalan Quran itu adalah kathratus sam'i, banyak mendengarkan. Anak itu pendengarannya sangat cepat dibandingkan bacaan sama matanya. Maka pakai metode mendengarkan bagi anak umur 3 tahun itu sangat luar biasa. Nah, silakan lanjutkan program ini. Ini tidak apa-apa. Afwan Ustaz, tanya lagi. Oh, silahkan Bu. Berarti apakah boleh ketika anak sakit dan kondisi tertidur kemudian kita perdengarkan audio murattal? Ketika anak sakit dan kondisi tertidur, boleh saja. Apalagi ayat Al-Quran itu syifaa'ul lil mu'minin, obat bagi orang-orang mukmin.
Ya, obat bagi orang-orang mukmin. Kalau itu untuk melatih anak kita saat tidur agar tetap otaknya merekam hafalan dia, atau saat sakit agar otaknya tetap merekam hafalan dia, tidak masalah untuk diputarkan murattal, tidak masalah. Baik, silakan lanjutkan. Daripada mendengarkan lagu. Wah, ini bahaya Bapak Ibu. Kalau lagu itu bisa merusak otak anak kita, maka jauhkan lagu-lagu itu. Ya, lagu-lagu apa itu? Lagu-lagu yang tidak senonoh itu jauhkan dari otak-otak anak kita. Ya, saya beberapa waktu yang lalu, ya sudah lama, di sebuah masjid dengarkan seorang anak kok nyanyi lagu. Dan saya pribadi pernah pernah sekali mendengarkan lagu itu di tempat, wallahu alam saya lupa apakah ada tetangga yang nyetel lagu itu, wallahu alam saya lupa itu. Nah, saya tanya, kok kamu hafal mendengarkan lagu ini? Ya, kok kamu hafal lagu ini, dari mana? Dia menjawabnya apa Bapak Ibu? Karena di rumah sering nyetel lagu ini. Nah, ini yang berbahaya. Maka jauhkan anak kita dari musik, jauhkan, karena musik itu bisa merusak otak anak kita, jauhkan, ya. Dan dekatkan anak kita dengan suara-suara Al-Qur'anul Karim. Wallahu alam bisawab. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan sampai di sini Bapak Ibu. Apa yang saya sampaikan jika ada salah silakan jangan dicatat dan jangan diamalkan. Jika benar, mari kita amalkan sama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.